Assalamualaikum, halo apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, perkuatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus. Untuk itu Pemprov Banten melakukan berbagai langkah karena membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan persiapan, salah satunya sejak janin terbentuk hingga 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Lalu bagaimana hal ini dilakukan? Pemerintah Provinsi Banten. Untuk membahasnya di studio Jawa Post TV telah hadir anggota Komisi 5 DPRD Banten, Bapak Dr. Yeremia Mendrova, STMM MBA. Selamat sore. Selamat sore Mbak Nana, pemirsa Bumi Jawara. Bumi Jawara. Kita Banten kan terkenal dengan Bumi itu. Jawara, Bumi betul Jawara. Pak Nana. Juga telah hadir Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana DP3 AKKB Provinsi Banten, Insinyur Erminiwati MSI. Assalamualaikum Bu Ermi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang dinas yang agak sulit dibaca. Panjang banget. Panjang nomenklaturnya. Dinas terpanjang dan terbanyak urusan. Terbanyak urusan. Iya. Tapi kalau bidang, berapa bidang? Ada 4 bidang, 1 4 sekretaris. bidang. Termasuk sekretariat? Iya. Berarti 5? 5. Oh, 5 bidang. Nah, kalau kita bicara soal 1000 hari pertama kehidupan atau HPK ini, sepenting apa atau seperti apa sih Bu? Saya ke Bu Ermi dulu. Baik. Kalau sepenting apa, sangat penting. Okay. Karena di situ dibentuk Golden Age di masa 1000 hari pertama kehidupan itu menentukan kualitas janin kita ke depan dan bahkan generasi kita ke depan. 270 hari di dalam kandungan, kemudian 730 hari setelah itu lahir sampai masa kepada usia 2 tahun 24 bulan. Okay. Nah, masa-masa itu perempuan yang hamil benar-benar harus dijaga asupan gizinya, pemeriksaannya. Kenapa? Karena di situ dibentuk otak. Wah, kalau otak kecil gimana Pak Yere? Betul. Ya, otak dibentuk, struktur dalam tubuh ya, hati, jantung, tulang dibentuk semua kita di saat 1000 hari pertama kehidupan, terutama di dalam janin. Kalau tidak betul-betul diperhatikan, ketika lahir penyebabnya banyak. Stunting, penyakit kronis, berkepanjangan. Nah, kemudian kita ngelihat tumbuh kembangnya juga. Itu dibentuk dari mulai fase pembentukan janin. Bahkan sebelum menikah Pak, kita sudah punya program sebelum menikah itu jauh dari hulunya, yaitu remaja putri. Oke. Iya, remaja putri itu mulai dari menstruasi sudah diharuskan meminum tablet tambah darah. Oke. Ya, sampai ke calon pengantinnya, sampai ke fase 1000 HPK itu. Saya pernah dulu teringat ketika mau menikah itu diperiksa sama dokter kandungannya. Nah, itu termasuk salah satu antisipasi atau antisipasi. Okay. Karena sekarang kita untuk melahirkan anak itu ya harus berencana ya, harus berencana. Dilihat dulu juga di catin itu diperiksa ke fasilitas kesehatan, HB-nya seperti apa, lingkar lengan atasnya kecil atau tidak. Karena sekarang tuh anak-anak remaja putri itu suka apa Pak, badannya tuh supaya kurus kan, langsing. Padahal itu dia tidak tahu akibatnya juga kan, bahwa kurus juga menyebabkan pengaruh kepada kehamilannya nanti. Tidak sehat, makanan juga kurang sehat, siap saji, seblak ya yang disukain, bukan makanan berprotein. Iya. Kalau dari sisi teman-teman di DPR melihat ini seperti apa Pak?
Baik, Pak Nana, ini menarik apa yang telah disampaikan. Ada kata kunci yang disampaikan oleh Bu Kabit tadi bahwa 1000 HPK ini adalah golden age. Perlu kita lihat bahwa merefleksikan visi berdirinya Provinsi Banten, yaitu mewujudkan Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Kemudian baru kemarin kita menetapkan RPG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 dalam rangka mencapai Indonesia Emas, Banten 2024. Emas. Tentu dalam menjawab ini adalah kita butuh generasi yang sehat, unggul, dan cerdas. Dan untuk melahirkan, membentuk generasi unggul, sehat, unggul, dan cerdas ini, itu yang disampaikan oleh Bu Kabit tadi, bahwa yang menentukan itu adalah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari dalam kandungan sampai dengan umur 2 tahun. Disitulah otak dibentuk, jantung dibentuk, paru-paru dibentuk, semua organ vital manusia itu dibentuk di umur 1000 hari pertama kehidupan. Maka itu sangat penting sekali, kita harus jaga bagaimana generasi masa depan di Provinsi Banten ini adalah generasi-generasi yang unggul, sehat, dan cerdas, dan kita perlu menjaga mereka di 1000 hari pertama kehidupan ini, dan ini sangat vital. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Bu Kabit, pemerintah Provinsi Banten, DP3 KKB, dan juga Komisi 5 terus berkomitmen ini bagaimana melibatkan seluruh masyarakat, bagaimana kita menghimbau juga mengedukasi masyarakat untuk berperan serta dalam rangka tadi memperhatikan dan menjaga 1000 hari pertama kehidupan ini. Artinya Pak Yeremi, Bu Ermi, itu kan harus ada kolaborasi juga dengan terutama penanganan remaja putri, terutama. Betul. Ya. Remaja putri itu berarti kan dari mulai kita kelas 7 gitu kan, kelas 7 sampai kelas 12 itu kan juga merupakan itu. Itu intervensinya kayak apa, Bu Ermi? Baik, kalau untuk kerjasama, kita ada kerjasama dengan Dindik, karena ada 3 kementerian yang memang bekerja sama tuh Pak, dari Kemenak, Dindik, dan Kesehatan. Kemenkes itu sudah membentuk kerjasama. Karena kalau Kemenak kenapa? Dari mulai Catin kan, Kemenak ini berperan. Terus di pondok pesantren juga kan ada banyak remaja putri. Nah ini berperan juga Kemenak. Kemudian dari Dindik, Dindik ini kita ada kerjasama antar 3 menteri itu, karena ada kewenangan SMP ada di kabupaten kota, SMA baru di tingkat provinsi, sehingga sudah selaras, sudah berkolaborasi dengan begitu tepat gitu kan. Dalam pencegahannya ada namanya aksi bergizi. Aksi bergizi di sekolah. Nah itu minum tablet tambah darah di sana. Anak-anak diajak sarapan pagi, kemudian mereka bersama-sama meminum tablet tambah darah. Kenapa harus bersama-sama? Kadang-kadang tidak diminum ketika kalau dibawa pulang, disimpan Pak, karena rasa zat besinya tuh kurang enak, menyengat, mungkin bikin mual. Zinc itu zinc kan? Banget bau. Iya, bau. Jadi anak-anak itu diajak minum bersama di lapangan terbuka dan diberi juga edukasi supaya makan bergizi. Tidak hanya tablet tambah darah, pola hidup bersihnya harus. Betul. Untuk anak-anak remaja. Nah tentu ada kalau gini kan perlu dukungan dari kebijakan atau politik anggaran, Pak. Betul. Nah, Pak Nana, untuk menjawab itu, maka kita terus mendorong bagaimana melibatkan masyarakat. Maka apa yang harus dilakukan adalah program-program yang ada 4 sifatnya. Yang pertama, program yang sifatnya promotif, kemudian preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif ini sangat penting sekali dalam rangka memberikan edukasi, pemahaman, kemudian pengetahuan kepada masyarakat, sehingga ini bisa meningkatkan partisipasi. Nah, ketika promotif ini terus digalakkan dan meningkat, partisipasi. Yang kedua tadi preventif, pencegahan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan pencegahan ini bisa meningkat kalau tadi
promotif itu terus digencarkan. Dan ini yang terus kita dorong. Dan kemudian ketika ada kasus, ketika ada case, misalnya tadi masalah stunting, ya, gizi buruk kronis. Nah, tentu harus kita tangani dengan program yang sifatnya kuratif, penanganan, penanggulangan, pengobatan. Dan hal-hal yang sudah parah dan tentu perlu setelah pengobatan perlu tahap yang disebut dengan rehabilitatif. Dan kami di DPRD Politik Anggaran tadi terus mendorong yang 4 program pemerintah Provinsi Banten, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan yang bagian krusial sebetulnya yang biaya yang rendah itu adalah di sisi promotif dan preventif. Kita tahan dulu nanti. Betul. Ya, kita tahan Karena dulu. saya terus semangat ini untuk menjelaskan ini. Kita tahan dulu, nanti kita Oke. lanjutkan. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Bumi Jawara. Kembali bersama saya Nana Amdan dalam program Bumi Jawara. Masih kita membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan. Tadi Pak Yeremi sudah sampaikan bahwa penanganan itu dilakukan dengan 4 langkah: preventif, kuratif, rehabilitatif, dan kuratif dan rehabilitatif. Nah, kebijakannya seperti apa? Nah, jadi di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten kami bermitra dengan 10 OPD. Dengan 10 OPD ini kami terus mendorong bagaimana merencanakan, bagaimana membuat, bagaimana melaksanakan program yang tadi ada 4 sifatnya: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, tentu saya katakan tadi dan juga sudah dikatakan oleh Bu Kabid, dalam pelaksanaan ini harus perlu kolaborasi oleh semua pihak, semua stakeholder yang ada. Maka kami di Komisi 5 ini keberpihakan kepada masyarakat, kepada rakyat kita dalam rangka tadi promotifnya seperti apa masyarakat semakin meningkat pengetahuannya, pemahamannya. Kemudian dengan semakin meningkat pemahaman, maka langkah-langkah yang mereka lakukan dalam pencegahan setidaknya untuk diri sendiri di dalam keluarga bisa juga semakin meningkat. Dan kemudian misalnya ketika ada kasus, ketika ada case yang berkaitan dengan masalah gizi, berkaitan masalah penanganan ibu hamil, ketika misalnya ada hal-hal yang pendarahan, nah itulah kuratif. Bagaimana kita mempersiapkan misalnya puskesmas, mulai sebetulnya dari posyandu kita, puskesmas, kemudian ke rumah sakit. Bagaimana penanganan kuratif ini baik juga ketersediaan dari sisi alat-alat kesehatannya, termasuk juga obat-obatannya. Dan kemudian yang berkaitan dengan rehabilitatif itu adalah bagaimana pasca pengobatan, dan itu kan butuh waktu untuk pemulihan. Nah, disitulah program rehabilitatif itu dibutuhkan. Bagaimana misalnya ekonomi keluarga yang case ini terjadi yang perlu diperhatikan. Bagaimana sanitasi lingkungannya, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan juga misalnya kebersihan di dalam rumah. Dan ini yang terus tadi kolaborasi semua pihak ini harus ada. Dan kolaborasi ini muncul meningkat ketika tadi promotif kepada masyarakat terus digiatkan. Dan kami selalu meminta dan juga supaya OPD itu merencanakan bahkan membuat program-program yang tujuan utamanya adalah promotif dan preventif, karena biayanya sangat rendah dibanding kalau kita fokus kuratif dan rehabilitatif, karena sudah terjadi, kemudian kita tanggulangi, dampaknya sudah ada. Tapi kalau kita melakukan promosi dan pencegahan ini, itu sudah kita mengantisipasi lebih awal. Oke, Bu Ermi. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, bentuk kalau realisasi dari bentuk-bentuk programnya seperti apa itu? Iya. Nah, tadi seperti yang Pak Yere sampaikan, kita ini selalu bersama Pak sama Pak Yere, kebijakan segalanya sama. Memang beliau ini luar biasa. Kita sudah apa Pak ya, sejalan banget dalam program ini. Kami berbagai program kami lakukan dari segi tadi promotif dan pencegahannya itu mulai kepada anak-anak remaja. Kami ada kegiatan namanya sosialisasi untuk generasi berencana. Kemudian ada sosialisasi bagaimana kesehatan reproduksi supaya bagus dan sehat. Itu sasarannya Pak ke forum-forum anak Gen Z ini ya, anak-anak sekarang. Nah, kita berikan informasi dan edukasi tentang tidak boleh seks
bebas. Seks bebas. Tidak boleh juga narkoba, no seks bebas. Kemudian tidak juga nafsah ya, segala macam itu. Nah, kemudian pencegahan perkawinan dini. Nah, ini mempengaruhi banget. Betul. Jika terjadi perkawinan dini, dampaknya banyak. Dari dampak kesehatan reproduksi belum siap. Dari dampaknya juga melahirkan bisa menyebabkan anaknya stunting. Berat badan anaknya kurang, Pak. Dia kesehatan reproduksinya masih rendah. Kemudian dari segi mungkin kapasitas dia juga masih belum. Pola perilaku masih kurang baik. Mentalnya belum siap, Pak. Dari segi mental belum siap, kesehatan untuk alat reproduksi belum siap. Itu menyebabkan generasi yang kurang bagus. Kami cegah itu melalui sosialisasi. Dengan Pak Yeri keliling itu ke posyandu. Terus kemudian kami menggalakkan namanya Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita dibentuk kelompok-kelompok, diberikan edukasi, sosialisasi kepada yang punya anak balita. Anak balita itu ya balita di bawah 5 tahun. Tapi fokus kami kepada yang 1000 HPK ini diutamakan gitu, Pak. Kemudian dari segi pendidikan kami mengharapkan anak-anak itu memang menikah itu di atas usia 21 tahun. Karena usia itu sudah dianggap sudah emosional, sudah terkendali, kesehatan reproduksi sudah siap. Nah, untuk pencegahan itu, pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD sudah melakukan deklarasi pencegahan pernikahan anak. Itu Pak dulu pernah kita Pak Yere juga ikut di Hari Anak, di Hari Ibu, kita selalu dengungkan itu bersama DPR, perguruan tinggi, media massa, media juga, sama masyarakat, tokoh agama. Itu kita ajak bersama. Kemudian dari segi tadi pendidikannya kita jangan sampai tidak sekolah. Kalau tidak sekolah dampaknya banyak. Pasti upahnya rendah. Upahnya rendah, kesejahteraan rendah, terus pernikahan itu pendidikan jadi nggak tamat, terus pengangguran muncul, tidak punya kapasitas. Itu selalu kita dari segi promotif dan kuratif kita lakukan di situ, Pak. Selalu. Ya, itu yang kami Kalau lakukan. rehabilitatif seperti apa program yang ada di DP3KB atau memang digeser ke Dinas Kesehatan? Ada juga di khususnya misalnya korban. Kita punya UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak dan juga melibatkan misalnya Dinas Kesehatan dan juga tentu pihak-pihak terkait. Di UPTD kita di UPTD PP kita ada psikolog di sana, ada juga rumah singgah, rumah aman gitu kan. Ada juga Pak untuk pencegahan itu Pak. Kita punya Puspaga. Pusat Pembelajaran Keluarga. Jika ada masalah dalam keluarga juga bisa komunikasi di situ, dan itu gratis. Oh, gratis. Nah, itu tentu kan pengelola penduduknya kan itu kabupaten. Nah, komunikasi kayak apa sinkronisasinya? Program kita selalu melakukan kegiatan kan di kabupaten kota. Iya, betul. Memang sasaran provinsi adalah kabupaten kota. Ya, kita selalu bersama-sama. Sudah terjalin suatu komunikasi yang baik dan kita juga selalu rapat Pak ya membahas jika ada case tadi kan selalu bersama-sama dengan kabupaten kota. Tentunya ini provinsi ini kan 8 kabupaten kota, wilayah dia ya di situ. Betul. Apapun yang kita lakukan ya Pak mendukung ke 8 kabupaten kota. Kalau dari pantauan kasus itu kan salah satu akibatnya adalah stunting. Dari ke persiapan dari 1000 hari itu kan salah satu dampaknya adalah stunting. Nah, kalau kita melihat kasus-kasus stunting kan ada beberapa daerah ya, terutama di daerah selatan ini menjadi tinggi. Itu perhatian di penanganan 1000 hari pertama kehidupan ini apa lebih atau seperti apa, Bu? Iya. Nah, tapi tadi ada perbedaan memang antara utara dan selatan. Pemetaan ya, dilakukan pemetaan. Itu fakta. Karena ada pemetaan, ada prioritas khusus, ada lokus-lokusnya. Nah, untuk apakah ada perbedaan untuk utara dan selatan? Tentunya kita banyak program yang ke selatan ya Pak. Lebak itu sudah sangat luar biasa. Kita
support Intervensi. terus, intervensi terus ke Lebak. Kemudian Pandeglang juga kita selalu prioritaskan dua wilayah itu, sehingga antara selatan dan utara biar sebanding. Memang sulit juga di daerah utara seperti Tangsel, Kota Tangerang, itu tadi sempat saya tanya ke lapangan, di sini gimana posyandunya jalan Bu? Ada anak-anak yang sana, tidak ada Ibu, lihat saja di papan posyandunya Pak. Posyandu. Oh, memang bagus. Jadi saya langsung, namanya juga Tangerang Selatan ya. Memang dia sudah warna hijau, Tangerang Selatan dan Kota Tangerang ya, untuk stunting, kasus stunting. Nah kalau di Lebak ya sama Pak Yeri juga kita lakukan selalu ya Pak ya, pendekatan ke sana untuk program-program, bahkan dari pusat ada program-program yang pilot projectnya menuju ke Lebak. Oke. Posyandu itu terintegrasi, pilot projectnya Lebak. Kemarin dari Bangda juga untuk aplikasi stunting di 2025 juga diluncurkan di Lebak Pak. Katanya kalau Lebak berhasil berarti seluruh Indonesia bisa. Sama sih. Oh iya, karena Lebak kan punya daerah apa, Akses. punya Betul, suku yang memang harus perhatian khusus kan di situ. Dan Begitu, itu Pak. ada pagar-pagar di situ, tidak bisa kita terlalu banyak intervensi mungkin ya. Di situ. Baik, kita jeda dulu Bu Ermi, Pak Yeremia. Pemirsa tetap bersama Bumi Jawara. Kali lagi bersama saya Nana Hamdan dalam program Bumi Jawara. Nah tadi menarik ya, kalau berhasil di Lebak, Indonesia berhasil. Kenapa itu? Ya, berarti Saya kan- jadi agak penasaran. berarti katanya berarti aplikasi itu bisa digunakan semua. Kalau satu daerah itu hanya pilot project. Oh, Pak. pilot project. Oke. Ya biar teman-teman ketawa juga kan. Jadi kalau itu aplikasi bisa di satu tempat, berarti tempat yang lain juga Oke. bisa. Tapi terutama diambil Lebak itu mungkin karena kita dekat Jakarta. Betul, Iya, perbatasan sehingga langsung. sehingga Dan tuh aksesnya juga cepat Aksesnya sekarang. iya, cepat. lewat jalan maksud tol Om. kan langsung itu. Tadi Betul, berseloroh iya. saja jadi Jalan kereta juga cepat gitu kan. jadi intinya kita kan dekat dari pusat sehingga apa-apa tuh selalu menjadi Kalau pertama. penanganan kita masuk pada suku Baduy misalnya, itu termasuk kita sentuh atau seperti apa Bu? Kalau itu kan kearifan lokal Ya, Pak tentu ya. disesuaikan dengan Disesuaikan dengan kearifan lokal. kondisi dan Jadi keadaan. komunikasi kolaborasi dengan para tetua atau Ketua. apa namanya ketua-ketua adat di sana atau jaro kan ya. Iya. Gitu. Dengan program-program tadi, apa sebetulnya yang ingin dicapai dari pemerintah, Pak Yeremi? Baik, tentunya yang ingin dicapai tadi di awal bahwa kita membutuhkan generasi yang sehat dan unggul dan cerdas. Oleh karena itu mereka tidak boleh stunting, mereka tidak boleh kurang gizi kurang, dan kita harus menjaga mereka di 1000 hari pertama kehidupan. Karena tantangan ke depan ini semakin berat Pak Nana. Yang pertama bahwa menuju Indonesia emas itu 20-30 tahun ke depan jumlah penduduk usia produktif kita akan semakin besar dan mayoritas. Kemudian yang kedua bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Maka suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan. Hari ini industri 4.0, cloud computing, kemudian Internet of Things, artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ya generasi sehat dan unggul dan cerdas. Yang kebetulan hari ini kita di Provinsi Banten trennya menurun, sudah bagus, tetapi kita masih punya tantangan berkaitan dengan angka pengangguran. Betul trennya menurun, tetapi kita harus menjawab tantangan ini. Jangan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi, pesatnya teknologi ini yang menggantikan berbagai macam fungsi-fungsi manusia, banyak pekerjaan digantikan oleh teknologi. Kedepan kita hanya jadi penonton. Jangan sampai tidak demikian. Maka tadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita membutuhkan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, membutuhkan generasi yang sehat, unggul dan cerdas, yang dimulai 1000 hari pertama kehidupan, kemudian mereka tidak boleh stunting, diawali dengan tadi bagaimana anak-anak remaja kita disuplai dengan berbagai makanan bergizi, termasuk tadi vitamin dan mineral, untuk semakin maju ke depan, kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi penanda, dan sangat penting sekali ini, vital.
Kalau tentu kan membutuhkan, tapi sebelum saya gitu, saya mau menghitung dulu. Seberapa banyak yang bisa kita tangani atau yang bisa kita intervensi di Provinsi Banten dari yang 1000 hari pertama kehidupan itu. Maksudnya ada penduduk Banten ini yang produktif 12, sekarang kita penduduk Banten 12 juta. Nah, usia yang kehamilan pertama itu berapa yang bisa disentuh? Kalau berdasarkan berapa persen yang bisa kita lakukan? Tentunya sebetulnya ingin menyentuh semua. Kita sasaran pemerintah tidak boleh membedakan satu sama lain, semua. Namun kan mata dan telinga pemerintah, tangan pemerintah juga sangat terbatas untuk menjangkau semuanya. Kan tadi kolaboratif, melibatkan semua pihak. Bagaimana posyandu kita berada di garda terdepan, termasuk misalnya di posyandu kita dan juga puskesmas menyediakan namanya buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak atau buku PING. Nah, di dalam buku itu semua ada petunjuk apa yang boleh tidak boleh ketika lagi hamil. Begitu juga ketika anak misalnya kapan misalnya harus diimunisasi. Kemudian ketika ditimbang bulan ini dicatat grafiknya seperti apa, bulan depan seperti apa. Itu langkah-langkah untuk mencegah, untuk melibatkan masyarakat. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh pemerintah, berbagai macam program pemerintah juga tidak optimal kalau tadi keterlibatan kita masyarakat kolaborasi ini kurang. Maka ini terus kita himbau, terus kita sosialisasikan oleh Bukabin, melakukan berbagai macam upaya dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, tetapi terus kita lakukan, terus mereka lakukan, terus semua melibatkan semua pihak untuk menjangkau semua tadi 12 juta rakyat Banten dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Kan kalau kita melihat ini ujung tombaknya adalah posyandu. Betul. Iya, posyandu. Intervensi buat posyandu dari DP3AKKB itu seperti apa? Sekarang kan kita ada melibatkan berbagai ya Pak. Betul. Sekarang sudah terbentuk itu kami intervensi spesifiknya itu memberi makan bergizi kepada ibu hamil. Melalui posyandu. Melalui posyandu dan dapur PKK. Jadi di PKK itu di posyandu, di kelurahan-kelurahan itu kan ada posyandunya, ada kader PKK-nya. Nah itu terlibat Pak. Itu membentuk dapur PKK, dapur gizi melalui dapur PKK. Sasarannya anak-anak tadi balita, terutama yang gizi kurang, yang kita sasar. Kalau gizinya sudah berlebih jangan, anak-anak yang sehat tidak, nanti tambah obesitas. Nah ibu yang hamilnya adalah ibu hamil kurang energi kronik, ya, yang beresiko menyebabkan kehamilan yang anak yang dilahirkan kurang bagus. Nah itu yang kurang gizinya, yang kurang zat besinya, itu yang dipilih ibu yang hamil kurang energi kronik. Ada semua diberi makanan bergizi dan nutrisi. Itu pendananya dari Pemprov? Dananya dari Pemprov ada, dari APBN ada. Dan tidak akan tumpang tindih antara APBN dan APBD karena berbeda sasaran orang-orangnya. Gitu. Nah itu sudah dilakukan. Ini Pak Yere lah yang di Komisi 5 selalu mendengungkan itu makan bergizi. Saya kaget tuh sampai dia tahu detail itu buku KIA itu ada apa. Itu soalnya dia bertemu kader posyandu terus. Kita di DPRD Provinsi Banten dalam rangka mendukung ini kan kita punya namanya fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan juga pengawasan yang terus kita masifkan. Maka dari sisi aturan terus kita perkuat. Dalam rangka mendukung ini setidaknya sudah ada 4 perda. Yang pertama adalah Perda Ketahanan Pangan kita di Provinsi Banten. Di dalam Perda Ketahanan Pangan ini, di dalam salah satu pasalnya ada pola konsumsi yang harus terus kita budayakan di Provinsi Banten dan terus kita gemarkan, yaitu pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kemudian kita juga Perda namanya Perda Penyelenggaraan Ketahanan Rumah Tangga. Nah, di dalam Perda ini tentu bagaimana fungsi-fungsi rumah tangga, fungsi keluarga ini terus dilaksanakan karena di dalam keluarga itu setidaknya ada 8 fungsi keluarga dan bagaimana tadi membumikan ini dan juga bagaimana program-program itu ada payung hukumnya tadi bahwa kita punya Perda Penyelenggaraan Ketahanan Rumah Tangga. Kemudian berikutnya bagaimana keberpihakan kepada perempuan, bagaimana kita memperkuat perempuan di Provinsi Banten. Kemarin kita sudah membuat sebuah Perda Pengerusutamaan Gender di Provinsi Banten dalam rangka apa tadi, penguatan perempuan, pemberdayaan perempuan, kemudian perempuan tidak boleh mengalami
mengalami diskriminasi, bagaimana anggaran-anggaran di Provinsi Banten pro terhadap perempuan. Sampai kita membuat perdanya itu, dan yang ada perda yang baru sekarang ini kita membahas adalah Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jadi perempuan tidak boleh mengalami kekerasan, dan begitu juga anak tidak boleh mengalami kekerasan. Kekerasan ini Panana tidak hanya sekedar kekerasan fisik, juga ada kekerasan secara psikologi, verbal, kemudian kekerasan secara ekonomi, penelataran, kekerasan secara sosial, termasuk misalnya kekerasan seksual yang terus kita antisipasi. Dan kita membuat perda ini artinya sudah ada payung hukum di pemerintah Provinsi Banten untuk melaksanakan program-program yang tadi saya katakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk memperkuat ini. Dan itulah yang terus kami dorong di DPRD Provinsi Banten sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten, wakil masyarakat di Provinsi Banten, supaya pemerintah Provinsi Banten terus melakukan program-program kerakyatan yang sudah dipaparkan tadi oleh Bu Kabid. Dan ini kami terus dorong dan perkuat dan terus kami awasi. Ini kayak beneran kebijakan sudah luar biasa. Dari mulai perencanaan beliau ini ya, sampai kepada hal detail di posyandu. Ya. Luar biasa. Tadi pagi juga dia ketemu sama anak-anak. Betul, bagaimana ya, karena ya tadi masa depan di Provinsi Banten ini adalah tergantung kepada anak-anak kita sekarang, apalagi tadi anak yang 1000 hati pertama. Baik, kita jeda lagi, Bu Ermi, Pak Yeremia. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Kembali bersama saya Nana Hamdan dalam program Bumi Jawara. Tadi kita udah lihat bagaimana targetnya, juga pentingnya dukungan politik. Betul. Dan bahkan Pak Yeremia ini bukan hanya dukungan politik, secara teknis juga dia sangat. Kita support lah, kita berikan masukan. Biasa gitu. Iya. Nah sekarang kita lihat progresnya dari penanganan ini, progresnya sampai sejauh mana dari program-program yang. Baik, ada beberapa memang indikator. Secara makro dalam mengukur pembangunan itu, indikator pembangunan itu ada 5, yaitu bagaimana indeks pembangunan manusia kita di Provinsi Banten, laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, dan juga gini rasio atau pemerataan. Nah, tetapi bagaimana berkaitan dengan misalnya stunting kita di Provinsi Banten? Sebetulnya ada 2 basis data, adalah berdasarkan misalnya survei dan ada juga berdasarkan sensus. Memang ada pergerakan yang menunjukkan hasil apa program-program yang dilakukan pemerintah. Namun juga memang ada juga beberapa PR yang terus melibatkan masyarakat. Sekali lagi, apapun juga yang dilakukan pemerintah tanpa melibatkan semua pihak juga memang tidak optimal. Dan oleh karena itu PR ini harus dijawab bersama, termasuk misalnya tadi mulai dari hulu sampai hilir. Penanganan ini harus terintegrasi dan terpadu dari hulu ke hilir. Hulunya tadi mulai dari anak-anak remaja misalnya, kemudian bagaimana kehamilan, edukasi pranikah pada saat hamil, kemudian pada saat melahirkan, pada saat membesarkan anak, kemudian bagaimana lingkungan, bagaimana juga ekonomi keluarga. Ini semua keterkaitan satu sama lain. Panana, kalau misalnya tadi indikator yang saya katakan bahwa Provinsi Banten indeks pembangunan manusia memang tergolong tinggi. Kategori kita tergolong tinggi. Kemudian laju pertumbuhan kita juga tapi kalau bagus. yang ada beberapa kabupaten juga rendah. Tadi memang masih ada tantangan yang perlu kita jawab bersama. Dan justru ini memang kehadiran pemerintah terus berupaya ikhtiar ini, dan kami DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah terus berbuat sebaik mungkin, sebisa mungkin. Pak Nana, memang tadi saya katakan bahwa generasi kita ke depan
tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa kuncinya adalah bagaimana di 1000 hari pertama kehidupan tadi jangan mereka mengalami gizi buruk, gizi kurang, bahkan tadi jangan sampai stunting. Stunting ini ada 3 yang akan menimbulkan dampak. Yang pertama, ketika pertumbuhan otaknya tidak terbentuk dengan sempurna, maka IQ-nya akan rendah, telmi atau tulalit. Kemudian ketika misalnya pertumbuhan badannya kurang bagus, bagaimana bisa anak kita masuk polisi, tentara yang ada ukuran tinggi tertentu, ya? Kalau misalnya tadi ketika stunting. Kemudian yang anak stunting ini adalah daya tahan tubuhnya rendah, kekebalan tubuhnya rendah. Nah, hari ini banyak sekali penyakit-penyakit misterius. Ke depan kita nggak tahu penyakit misterius apa, tapi ketika daya tahan tubuh rendah, maka akan mudah sekali terjangkit, terpapar penyakit misterius ini. Maka tadi tidak boleh mereka stunting, daya tahan tubuh harus ditingkatkan. Termasuk juga bisa menimbulkan kematian. Dan oleh karena itu ketika dampak ini kita merasakan akan mengganggu masa depan di Provinsi Banten, semua konsentrasi pemerintah terfokus ke sini, maka bagaimana penanganan secara efektif dan efisien. Kami terus mendorong termasuk Bukabid dan juga dinas terkait, bagaimana basis data ini terus kita perkuat. Bagaimana by name, by address penanganan ini, khususnya penanganan yang kasus yang ada, terus kita lakukan pada sasaran yang tepat. Selain daripada melibatkan masyarakat dari sisi pencegahan. Tetapi ketika kita penanganan itu by name address itu harus jelas, harus terukur dengan baik. Sehingga tadi bisa terlihat, hari ini kita bisa menangani berapa kasus, bagaimana juga perkembangan kasus yang ditangani. Dan lagi memang bukan hanya dinas DP3 AKKB Provinsi Banten, ada dinas kesehatan kemudian ada dinas ketahanan pangan, kemudian untuk pemudanya ada dinas pemuda dan olahraga, dan semua dinas-dinas lain termasuk Perkim mengenai berkaitan sanitasi, berkaitan dengan jalan-jalan lingkungan, berkaitan dengan drainase misalnya. Ini sangat penting sekali karena stunting juga tidak hanya masalah gizi semata, juga berkaitan dengan keluarga, juga berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya. Dan lagi kolaboratif, terintegrasi, terpadu ini yang terus kita dorong. Dan kami DPRD tentu mempunyai tanggung jawab baik dalam sisi membahas anggarannya maupun dari sisi juga pengawasan. Dari sisi peraturan Perda tadi kita sudah membuat. Tinggal bagaimana ada 4 Perda yang mendukung itu, yang menyelamatkan itu. Tapi saya juga pengen, tadi kan dijelaskan ada beberapa program BUMN nih. Beberapa program dari mulai preventif, kuratif, promotif, dari situ ada beberapa program. Itu capaiannya sekarang sampai mana, Pak? Bu Erni? Kalau bicara capaian ya alhamdulillah hari ini rilis di pusat, Pak. IPM Provinsi Banten tuh luar biasa naiknya. Tadi dari tahun 2023 75,77 menjadi 76,35 tahun 2024. Ini keberhasilan bagi semua pemerintah Provinsi Banten. Ini bukti nyata bahwa target kita capaiannya tercapai nih Pak, kalau kita lihat dari sini. Kemudian dari segi capaian IDG juga meningkat ya Pak. IDG, IPM ini ya menentukan. Kemudian kalau untuk stunting sendiri, kami sudah melakukan juga intervensi yang begitu banyak. Saat ini sedang berjalan juga yang dapur PKK itu melibatkan ada 4.700 lebih Pak untuk anak-anak yang bermasalah gizi kurang dan gizi buruknya ditangani saat ini. Dan ini akan kami evaluasi nanti di akhir tahun, ada rapat evaluasi capaian-capaian tentang intervensi yang sudah diberikan. Tapi untuk keseluruhan capaiannya luar biasa. IPM aja naik Pak. Betul, ya ini sangat bagus sekali. IPM naik luar biasa itu. Baru dapat berita dari Bu Kadis yang sedang rapat di Jakarta. Oke. Artinya beberapa kebijakan ini memang luar sudah ada dampaknya, sudah ada dampak. Kelihatan. Tadi indikator secara makro sudah terlihat. Ya. Berarti fokusnya tinggal ke selatan ini yang memang harus intervensinya terus diperkuat juga intervensi. Ya, karena memang bukan hanya masalah luasnya wilayah di selatan dan juga aksesibilitasnya juga luar biasa sulitnya, juga kemampuan penganggarannya juga kan termasuk yang betul ya, yang di bawah gitu. Nah. Berkaitan memang anggaran khususnya misalnya di tahun 2025 kita punya memang tantangan dalam sisi fiskal kita. Yang pertama bahwa
berlakunya option pajak di tahun 2025 juga mengurangi terkait dengan PAD kita di Provinsi Banten. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang tantangan kedua tentu kita juga terus mendukung program pemerintah pusat, baik dari sisi tadi makanan bergizi maupun juga berkaitan dengan food estate misalnya. Dan ini memang terus harus disinkronkan dalam menjawab tantangan ada di Provinsi Banten. Kebijakan atau politik anggaran di Provinsi Banten terus kami mendorong bagaimana anggaran kita dilaksanakan secara efektif dan efisien yang punya dampak multiplier efek kepada masyarakat yang bisa dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat itu sendiri. Itu yang terus kita perkuat dan terus kita dorong. Artinya ini ya memang semua OPD terlibat dalam kerja yang ini. Itu semestinya dan yang kita harapkan dan itu juga yang sedang terus dilakukan. Iya, soalnya kan dari mulai penyiapan sumber makanan, Betul. penyiapan pencarian makanannya sampai penjagaan dirinya itu Betul. harus dilakukan. Termasuk juga bagaimana kita terus mendorong bagaimana pemanfaatan makanan lokal. Pangan lokal. Makanan Iya, lokal Pak. dan kita Oke. juga di Provinsi Banten khususnya di selatan Menggunakan pangan lokal. iya pangan lokal hasil pertanian kita cukup bagus dan makanan bergizi itu tidak perlu mahal. Kita di Iya. Provinsi Banten banyak makanan lokal termasuk misalnya kita punya talas beneng misalnya Iya, talas di beneng. Pandeglang, kemudian ada ubi ungu misalnya, kemudian banyak hasil pertanian yang padi kita yang organik Fortifikasi. juga cukup Banyak bagus ya dan cukup mengandung vitamin atau mineral ataupun Mengandung gizi yang gizi. dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi yang di selatan itu kan ada hulu. Ya. Artinya kalau dia tanam organik juga tidak akan Betul, terintervensi oleh bahan-bahan kimia karena Betul. dia di hulu. Dan ini yang kita dorong, pemanfaatan ini yang kita dorong dalam rangka baik memperkuat, mendukung Ketahanan program pangan, Pak, ya. pusat dan juga ketahanan pangan kita di Provinsi Banten. Potensi kita di Provinsi Banten cukup besar dan pemanfaatan ini yang terus kita dorong dan kita berharap dirasakan oleh masyarakat Banten khususnya di selatan Iya. tadi. Apalagi nanti jalan tol tembuskan sampai Panimbang, Sampai Panimbang, kemudian peningkatan ekonomi. menimbulkan dampak yang sangat bagus di sekitaran itu, Iya. ya, dan menimbulkan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di selatan. Gitu. Oke, kita jeda dulu lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Kembali lagi dalam program Bumi Jawara. Semua program tentu ada saja yang menghalangi atau ada kendala. Apa dari Bu Ermi dulu? Apa Ya. kendala pelaksanaan dari program-program ini? Mungkin kendala teknis ya, Pak. Oke. Nah, kalau Lebih- kendala teknis itu di lapangan tuh masih ada yang tidak mau imunisasi dasar lengkap. Berarti kan perlu edukasi. Betul, Nah, betul, masalah itu betul. harus dijawab nanti kan dengan edukasinya. Kemudian masalah ke posyandu itu masih ada kunjungannya itu masih rendah. Ada juga yang malas untuk ke posyandu. Mungkin karena kendalanya ibunya bekerja kan di rumah dengan pembantu, mungkin pembantu tidak membawa, itu menjadi kendala juga. Ada juga yang ibu hamil itu yang tidak memeriksa selama kehamilan itu harus 6 kali pemeriksaan menurut WHO, tapi dia tidak memeriksakan. Nah, itu menjadi beresiko jika melahirkan anak nanti. Kemudian masih ada kalau dari faktor budaya yang menikah usia muda, Pak, masih ada budaya karena kalau menikah muda udah lepas dari keluarga gitu kan, tanggung jawab sebagai orang tua lepas. Nah, itu ada budaya kalau tidak menikah cepat juga, nanti perawan tua. Itu budaya-budaya itu masih ada. Dan kami tentunya selalu melakukan edukasi untuk menjawab masalah-masalah itu, sosialisasi yang secara masif tadi dengan melibatkan unsur masyarakat, media juga. Media kan yang dapat informasi, di sana masih ada Bu, yang perkawinan anaknya masih tinggi, sampaikan ke kami. Sehingga kita tahu di sana berarti ada persoalan. Kemudian dari masyarakat, terutama dari kader-kader, kita ajak juga kader untuk melakukan edukasi ya Pak. Nah, kemudian kader posyandu terutama, posyandu kita tuh ada 53.000 kader. 53.000. 10.000 lebih posyandu, dengan satu posyandu tuh 5 orang kader. Jadi ada 53.000 lah sekitar kader-kader itu. Nah, mereka lah juga yang menyampaikan juga persoalan di lapangan ke kami, sehingga kita ada asesmen untuk di daerah sini, ternyata masih budayanya untuk menikahkan anak masih tinggi, berarti kita programnya mengedukasi, bekerja sama dengan Kemenak, gitu Pak.
Kalau soal tadi disinggung sedikit ada kultur ya. Itu di semua daerah di Provinsi Banten atau hanya beberapa kabupaten? Soal kultur tadi ya kalau menikah tua nanti jadi perawan tua gitu Ya. itu misalnya itu kan itu. Oh, Tuh. itu masih, tapi kalau udah kota tidak ada gitu kan. Kalau Oke. kota kan sudah berpikirnya beda ya, pendidikannya sudah tinggi, terus tuh taraf pergaulan juga Pergaulan kan itu. menyebabkan itu semua. Masih ada Pak yang budaya itu, tidak banyak di sini ada. Kalau selama ini Pak Yeremi ngelihat teman-teman dan ada atas kendala-kendala Betul, apa yang disampaikan Bu Kabit tadi secara teknis yang dihadapi di lapangan, ya kita semua manusia biasa. kalau secara kebijakan kan ini full Betul. power nih DPR. Betul. Tapi kita berhadapan dengan kita semua ini manusia biasa yang tentu Betul. tadi ada sifat-sifat abai, sifat-sifat Oke. sepele. Ini dulu sudah saya pernah hamil dia anak kedua saya. Oh ini dulu tidak apa-apa. Kan kadang-kadang mengabaikan gitu ya. Kemudian ada terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga tidak fokus bagaimana tadi memperhatikan kehamilan dan anak yang mestinya harus diasuh dengan baik. Kemudian hal-hal lain kendala teknis sudah dipaparkan oleh Bu Kabit, dan juga memang kita juga melihat bahwa keterbatasan anggaran kita juga merupakan salah satu dalam apa itu namanya merupakan tantangan tersendiri. Maka yang perlu kita dorong, kita memahami bahwa dari sisi anggaran punya keterbatasan untuk fokus sebelah sana, fokus ini kegiatan ini untuk yang tadi beberapa yang berkaitan dengan baik stunting, bagaimana penyadaran masyarakat dan hal yang lain yang tadi yang kita bahas. Yang jalan keluarnya berikutnya adalah ada beberapa sumber pendanaan yang terus mestinya harus kita perkuat, dan juga pemerintah Provinsi Banten terus harus perkuat. Yang pertama misalnya bagaimana melibatkan pihak swasta. Nah, gitu. Baik melalui CSR-nya Ya, misalnya, juga bagaimana terus berkolaborasi dengan Basnas. Ke Basnas juga punya program-program dalam rangka mensejahterakan umat, bagaimana misalnya memberikan perbaikan rumah kepada keluarga yang miskin, punya program. Kemudian bagaimana misalnya membantu keluarga yang tidak mampu, anak-anak yang bisa sekolah dengan baik. Bahkan Basnas itu kemarin kami berdiskusi misalnya punya program satu keluarga miskin satu sarjana, diberikan beasiswa mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tertinggi. Iya, karena begini, kolaborasi dengan pihak swasta itu kan penting ketika terutama bagi ibu-ibu yang lagi menyusui. Kan. Ya, betul. Ketika tidak dikasih ruang untuk tempat laktasi, itu akan sulit juga kan. Nah, bagaimana komunikasi dengan pabrik-pabrik misalnya atau kantor-kantor kewajiban itu bagaimana? Iya, karena kan itu termasuk di 6 bulan harus ASI eksklusif di situ kan. Gimana itu? Iya. Kita sudah membuat Pak, edaran, terus tuh membuat kepada seluruh OPD. Kalau di Provinsi Banten sudah ada ruang laktasi. Ke perusahaan-perusahaan juga sudah ada ruang laktasi. Dan kami monitor juga Pak Yere itu ke lapangan. Ada perusahaan-perusahaan besar yang memang perempuan yang terbanyak seperti di Cikande maupun di Tangerang itu, di daerah Tangerang yang banyak melibatkan perempuan. Di situ sudah ada namanya Bapak ASI. Jadi bapaknya, ayahnya yang mengambil ASI yang sudah disiapkan, jadi pompa, dimasukkan dalam freezer, di ruang itu bisa diambil berapa jam. Oh, ini udah sampai sudah sampai situ. segitunya untuk generasi emas ke depan itu. Ya karena itu kan 6 bulan pertama ini kan Harus menjadi bagian. eksklusif. Atau ada perlindungan yang lain yang secara kebijakan politik, Pak Yere? Ya, termasuk tadi apa yang disampaikan secara edaran, juga secara himbauan dan juga pengawasan di lapangan. Sebetulnya Pak Nana, bagaimana tadi kebijakan itu dan mengerucut pada langkah-langkah bagaimana intinya adalah pencegahan. Betul. Bagaimana melibatkan seluruh masyarakat, bagaimana mencegah, khususnya tadi berbicara dengan masalah stunting dan 1000 hari pertama kehidupan. Ada 3 cara yang bisa kita terus sosialisasikan dan juga para permisa pada hari ini yang bisa ikut ambil andil. Yang pertama itu adalah pola asupan, yang kemudian pola asuhan, kemudian yang ketiga adalah pola hidup. Pola asupan tadi adalah bagaimana menggunakan ASI eksklusif ya 6 bulan, kalau boleh 2 tahun, termasuk juga
juga tadi pola makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Pola asuhan, bagaimana keharmonisan di dalam rumah tangga, bagaimana kita menjaga anak-anak kita, termasuk anak-anak remaja, jangan sampai mereka terlibat pergaulan bebas, kemudian bagaimana mencegah pernikahan usia anak, perkawinan dini, itu juga termasuk bagian daripada pola asuhan. Dan pola hidup, bagaimana hidup bersih dan sehat, bagaimana terus rajin berolahraga, ya, makanan-makanan yang bergizi, membersihkan rumah, membersihkan sekitar, sanitasi yang baik. Itu sebetulnya 3 pola ini yang terus harus kita budayakan dalam rangka tadi baik mencegah stunting, baik juga bagaimana kesejahteraan itu semakin meningkat. Saya ulang sekali lagi adalah pola asupan, kemudian pola asuhan dan pola hidup. Itu Pak Nana. Oke. Nah, karena memang pola hidup juga kan sekarang ini menjadi aneh-aneh. Aneh-anehnya gini, kita lihat lah Gen Z sekarang ini kan kadang-kadang mager juga mereka. itu yang pola hidup, sehingga kan boro-boro untuk datang, hanya untuk datang ke warung aja nggak mau tuh. Sudah melalui online, pesan makan aja udah pengen dianterin, tidak mau lagi bergerak gitu. Nah kayak begitu kan juga buruk kan, bagian bagaimana kita bisa memperkuat pengetahuan itu tentunya bukan hanya di keluarga tapi juga di sekolah. Nah berkaitan dengan sekolah, tentu ini adalah pagar kedua dari setelah keluarga untuk menguatkan program ini. Nah, ada komitmen khusus dengan pihak-pihak dinas pendidikan itu, Pak, dari DPHKB tentang karena ini penguatannya penting juga buat anak-anak yang masih di sekolah gitu. Oh, iya. Hari ini saya lihat Bu Endang ke sekolah hari ini. Kita ada program namanya Sekolah Ramah Anak. Oke. Di Sekolah Ramah Anak itu memang program pusat yang luar biasa, bahwa di sekolah itu tidak ada bully di sana kan. Tidak ada bully. Anak itu berhak bermain, anak berhak mengeluarkan pendapatnya di sekolah. Itu namanya anak juga bisa menjadi pelopor dan pelapor di sekolah tersebut. Namanya program Sekolah Ramah Anak. Nah itu sudah dijalankan Pak, dan itu di Provinsi Banten sudah beberapa sekolah yang mendapat prestasi di tingkat nasional dan mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Gitu. Baik. Kita jeda lagi Pak Yere, Bu Ermi. Pemirsa Jawa Pos TV di mana saja Anda berada, kita jeda dulu, tetap di program Bumi Jawara. Kembali bersama saya Nana Hamdan dalam program Bumi Jawara. Nah, kita sudah panjang lebar nih, walaupun masih kita ingin mengulas lebih jauh tentang 1000 hari pertama kehidupan ini, karena ini kan berkaitan dengan banyak hal, nasib anak-anak, nasib generasi bangsa ini, generasi Banten ke depan. Sementara Banten ini masih banyak yang harus kita perbaiki, kita meningkatkan kemampuan untuk membangun gitu. Nah, di akhir segmen ini saya ingin dari Bu Ermi dulu, langkah-langkah itu harapannya apa, sampai saran-sarannya apa buat masyarakat gitu. Baik, terima kasih Pak Nana. 1000 HPK menentukan generasi kita ke depan di tahun 2045. Tentunya ini tidak program yang seperti membalik telapak tangan. Perlu kolaborasi yang pentahelik. Kami di pemerintah tadi terbatas, mengajak dunia usaha, mengajak peran masyarakat, mengajak juga peran perguruan tinggi sebagai akademisi, mengajak juga peran media. Mari kita bersama-sama untuk saling kolaborasi untuk menciptakan generasi yang cerdas, unggul, dan produktif di tahun 2045 yang kita targetkan. Ada 5% di tahun 2045 itu yang stunting Pak. Ini luar biasa. Kemudian kami juga dari dinas selalu bersama-sama dengan Dewan, mohon dukungannya juga Pak terkait program-program yang kami lakukan, mulai dari program tadi perlindungan perempuan, bagaimana perempuan berdaya dari segi ekonominya, bagaimana perempuan juga bisa berkiprah dalam segi politik, itu semua kami minta dukungan dan
kerjasamanya dari DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini mitra kami adalah Komisi 5. Mungkin itu. Boleh berpantun Pak sedikit? Boleh. Di akhir statement ini ada sedikit pantun. Pergi ke warung membeli gunting. Cakep. Pulang-pulang ketemu Bu Ika. Cakep. Kalau mau mencegah stunting, Oke. mulailah dari 1000 HPK. Cakep. Luar biasa. Oke. Silakan Pak Yere. Baik, terima kasih. Pak Nana, stunting ini istilahnya keren, apalagi dalam bahasa Inggris. Tetapi jangan sampai mampir di rumah kita, jangan sampai mampir di wilayah kita, jangan sampai ada di Provinsi Banten. Kita harus mencegah jauh-jauh. Di awal tadi kita sudah berbicara bahwa kita harus mewujud nyatakan Banten yang maju mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa, dan juga dalam rangka menyongsong Indonesia emas, Banten emas, menjawab tantangan teknologi. Maka generasi yang ke depan yang dibutuhkan adalah generasi yang sehat, unggul, dan cerdas. Oleh karena itu, bahwa pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD terus berupaya berikhtiar dalam rangka baik mencegah, menangani, dan juga menanggulangi berkaitan dengan stunting ini. Dan kunci yang utama dan terutama tadi adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, apapun juga yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, maka butuh partisipasi, butuh peran serta oleh semua pihak, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga usaha atau berusaha atau bidang-bidang usaha yang mesti juga harus berpartisipasi, dan juga masyarakat kita, masyarakat itu sendiri. Saya sudah katakan tadi bahwa dalam rangka mencegah stunting ini kita terus harus biasakan, terus kita harus budayakan, mulai dari pola asupan, baik dari menggunakan ASI tadi, termasuk beragam, bergizi, seimbang dan aman pola makannya, pola asuhan tadi, bagaimana mencegah pernikahan usia dini, pernikahan usia anak, dan juga bagaimana keharmonisan di dalam rumah tangga, dan yang terakhir terus pola hidup bersih dan sehat. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan, dan saya yakin Pak Nana berkaitan dengan stunting ini di Provinsi Banten akan semakin menurun, dan kita berharap target pemerintah pusat yang terus menurun itu akan segera terrealisasi, lagi-lagi oleh keterlibatan semua pihak. Terima kasih Pak Nana diskusi pada hari ini. Bu Kabid. Kolaborasi itu yang paling penting. Terima kasih Bu Ermi, terima kasih Pak Yere. Ini memang kalau ada beliau itu rame. Bisa aja. Karena dia menguasai semua. Idola ibu-ibu Pak. Baik, pemirsa, 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang sangat penting bagi perkembangan anak karena organ-organ vital dan sistem tubuhnya mulai terbentuk dengan pesat. Untuk itu, penuhi kebutuhan gizi ibu sejak masa kehamilan, konsumsi tablet tambah darah, berikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, hindari paparan zat berbahaya, lengkapi imunisasi wajib bayi, berikan makanan tambahan ASI bergizi seimbang, dan berikan kasih sayang pada si kecil. Kita jumpa lagi dalam program Bumi Jawara edisi berikutnya dengan tema yang tentunya tak kalah menarik. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten. 24 tahun Provinsi Banten berdiri. Banyak pembangunan, banyak program, banyak keberhasilan yang telah tercapai. Dalam rangka membentuk generasi yang sehat, unggul, dan cerdas, anak-anak kita, generasi kita tidak boleh stunting. Stunting adalah gizi buruk kronis pada anak sehingga menimbulkan gagal tumbuh kembang. Ayo bersama-sama kita mencegah stunting mulai dari pola asupan, kemudian pola asuhan, dan pola hidup. Saya yakin dengan kolaborasi bersama, stunting di Provinsi Banten akan semakin rendah dan kabole tidak ada. Salam sukses buat masyarakat di Banten. Nol stunting. Ayo terus cegah stunting.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan generasi emas ke depan, mari bersama-sama kita saling kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media. Bersama-sama kita sukseskan di program 1000 HPK. 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan, di mana di situ adalah membentuk Golden Age untuk menciptakan generasi emas yang unggul, sehat, cerdas di masa depan. Kami mengajak semua elemen untuk bersama-sama menyukseskan program 1000 HPK tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.